Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam keadaan selalu memperoleh curahan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi syaja'ah, keberanian untuk mengatakan bahwa yang benar itu benar, ya, bahwa yang hak itu hak. Kuli haqqa walau kana murra, itu benar-benar kita bisa berani menyampaikan. Karena banyak orang pandai berpidato, pandai berceramah, ilmunya sak gudang, ahli membaca kitab, tapi tidak punya syaja'ah untuk menyampaikan kebenaran, karena di dalam dirinya belum merdeka dengan kepentingan-kepentingan. Tidak usah saya sampaikan, Anda akan merasa sendiri, karena nurani ini tidak bisa dibohongi. Anda bersikap dalam hidup Anda itu hanya kamuflase, hanya pura-pura atau apa, itu sebenarnya ada kontrolnya di sini. Tapi karena apa? Karena panjenengan sedoyo tidak olah rasa, tidak selalu bergelut dengan rasa diri Anda sendiri, tidak selalu bicara dengan diri Anda sendiri, maka diri Anda menjadi orang lain. Diri Anda berpikir dikendalikan oleh orang lain. Anda tidak mempunyai latifah-latifah, lantip ing panggraita kalau dalam bahasa Jawa. Itu. Maka dari itu, ya, mari kita bersama bertekad untuk berjuang, bukan demi apa-apa, tapi demi marwah Nusantara, kecintaan kita kepada Nusantara negara kita. Dan ini daripada keyakinan seorang muslim dan keyakinan bagi agama, pemeluk agama-agama yang lain, bahwa di mana bumi dipijak, di situ ada dijunjung. Di mana tanah kelahiran tempat kita, itulah yang di sana darah menetes di bumi pertiwi, maka disitulah kita ditakdirkan untuk hidup. Sebenarnya kalau orang sadar tentang ini, maka dia tidak akan lepas jiwa nasionalisme, tidak lepas akan jiwa kenusantaraannya, baik dari mana sumber asalnya, ataukah imigran atau apa saja, yang mereka lahir di Nusantara, besar di Nusantara, seharusnya mempunyai jiwa nasionalisme Nusantara, kecintaan kepada Nusantara. Tapi ada oknum-oknum yang lahir di Nusantara, besar di Nusantara, darah nifasnya menetes di Nusantara, tapi dia tidak peduli dengan Nusantara, bahkan ingin merusak Nusantara. Dia menghadirkan leluhurnya dari asal negaranya yang dia bangga-banggakan, seperti halnya yang dilakukan oleh klan Ba'alwi. Dia mengagung-agungkan leluhurnya yang dari zaman, dia framing semua yang dari zaman itu adalah orang-orang top yang membawa keberkahan bagi Nusantara ini. Seolah-olah dia narasikan bahwa orang-orang zaman itu adalah orang-orang yang diliputi dengan karomah. Karomahnya top. Dia ke Nusantara membawa rahmat, dia ke Nusantara membawa barokah, dia ke Nusantara membawa syafaat. Tapi itu hanya omongan doang. Kenapa saya katakan omongan doang? Kalau memang benar, beresi itu negara zaman, negaramu, negara leluhurmu, katanya di sana tempat banyak barokah, syafaat, karomah. Ternyata di sana negeri komunis. Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh warga bangsa yang mempunyai hati nurani, mari kita rungkepi bumi pertiwi, tanah kelahiran kita. Dari klan apa saja kalian, dari nenek moyang siapa saja kalian, tapi Anda lahir di Nusantara, sesungguhnya
secara kultural adalah Anda orang Nusantara, karena Nusantara adalah tanah kelahiran Anda. Kesadaran ini meski dibangkitkan kepada seluruh warga Nusantara sehingga tidak ada rasisme lagi. Ya. Tidak ada orang yang merasa mempunyai kedudukan yang luhur karena klan negeri asalnya dari zaman, atau orang yang dari negeri yang lain merasa lebih unggul karena orang bule kulitnya putih, cerdas-cerdas misalnya. Dia merasa padahal dia lahir di Nusantara, mereka merasa lebih unggul dari warga Nusantara yang lain. Ini tidak boleh terjadi, karena sesungguhnya secara kultural orang yang lahir di Nusantara ini meskinya punya jiwa Nusantara, ngurung kepi rumong sohandarbeni bumi pertiwi ini. Kenapa dinamakan bumi pertiwi? Karena ya tanah kelahiran kita itu, di mana darah ibu kita, darah yang menyertai kelahiran kita menetes di bumi Nusantara ini. Maka Nusantara itu perlu dijaga, perlu diperawat. Siapa saja punya kewajiban yang sama untuk menjaga ketentraman Nusantara ini. Jangan engkau bawa Nusantara ini seperti leluhur aslimu. Kalau nanti semua orang berpikir seperti itu, akan kacau Nusantara ini. Karena Nusantara ini terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam bangsa, terdiri dari berbagai macam negara emigran yang datang ke Nusantara. Kalau semua berpikiran seperti orang zaman meluhurkan leluhurnya zaman sana, pengen menghidupkan zaman di Nusantara. Nanti orang Amerika pengen menghidupkan Amerikanan di Nusantara, orang India pengen menghidupkan India di Nusantara. Belum lagi suku-suku asli Nusantara, ada suku Batak, suku Jawa, suku Osing, suku Sunda, suku Dayak, semua berpikir seperti klan Baawi. Kacau nanti Nusantara, bisa-bisa perang saudara. Maka dari itu kita kembali kepada ajaran leluhur kita yang telah memberi rambu-rambu kehidupan secara bernegara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang merumuskan juga adalah perumusan daripada pedoman bersama dalam bernegara adalah Pancasila. Itu adalah karya luhur daripada leluhur Nusantara ini. Nusantara ini dibangun oleh 3 komponen besar, yaitu negarawan, yang pertama agamawan, kedua negarawan, yang ketiga budayawan. 3 tokoh ini penopang pilar terkuat daripada berdirinya Nusantara sampai detik ini yang tidak bisa digoyah oleh siapapun. Agamawannya akan mempunyai jiwa Nusantara. Agamawan itu kalau dalam Islam ya kiai, kalau dalam Buddha mungkin ya pendeta, biksu, kalau Kristen ya pendeta, ya romo, pastor, macam-macam. Agamawannya juga agamawan yang memiliki Nusantara karena merasa lahir di Nusantara, hidup di Nusantara. Andai kata tidak lahir di Nusantara, merasa besar dan makan mencari kehidupan dari bumi Nusantara, ini harusnya timbul nasionalisme. Seperti itu. Maka dari itu, sekali lagi mari kita bangkitkan jiwa Nusantara. Jangan lagi ada rasisme. Jangan lagi engkau bawa-bawa, wahai emigran dari manapun, engkau ingin Nusantara ini engkau jadikan seperti negara asal leluhurmu. Jangan. Nusantara tetap Nusantara. Kalau engkau melakukan itu, engkau akan hancur sendiri, karena negeri Nusantara ini bukan negeri yang bain-bain. Sejarah telah membuktikan orang yang macam-macam dengan Nusantara, raksasa sekalipun, akan hancur menghadapi Nusantara.
perjuangan pergolakan kemerdekaan telah membuktikan, dan masa kerajaan-kerajaan juga sudah membuktikan bagaimana hebatnya leluhur Nusantara ini. Maka dari itu, sekali lagi, pada warga Nusantara semuanya, mari kita duduk bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sebagai warga negara Republik Indonesia, dari manapun asalnya Anda, dari suku manapun asalnya Anda, dari negara manapun asalnya Anda. Tapi ingatlah bahwa Anda, realita kenyataannya adalah hidup di Nusantara, hidup di Indonesia. Maka Indonesia, Anda punya kewajiban, karena Indonesia itu sebuah rumah kita bersama, untuk menjaganya, untuk merawatnya. Kalau ada orang-orang yang ingin merusak daripada rumahnya sendiri, itu adalah orang-orang yang tidak waras akalnya. Masa rumahnya sendiri mau dirusak, masa ladangnya sendiri mau dibakar, masa tempat usahanya sendiri mau dihancurkan. Itu kalau ada orang seperti itu, orang yang tidak waras. Saudaraku semua, bahwa akhir-akhir ini, kenapa banyak orang bertanya, kenapa kita ngurusin nasab? Sedangkan nasib kita sendiri aja tidak jelas, kita ngurusin nasab orang lain. Ini bukan soal urusan nasab. Nasab ini hanyalah pemantik. Tapi yang kita lawan itu adalah grand design mereka, yang ingin memporak-porandakan daripada Nusantara ini. Anda ingin bukti? Kami tampilkan nanti bagaimana pembongkaran makam yang baru saja di Madiun, Habib palsu dibongkar oleh warga Madiun, aparatnya. Ini adalah cara-cara mereka, seperti cara-cara mereka di Palestina, membuat kuburan-kuburan palsu. Maka nanti saksikan bagaimana warga Madiun akhirnya membongkar kuburan Habib ini. Ini fakta, Bung. Bukan fitnah, ini fakta. Dan Mbah Ukit sendiri sudah berapa yang membongkar makam-makam palsu ini. Mbah Ukit dengan mata kepala sendiri. Bukan fitnah, bukan katanya. Pemalsuan ini fakta, bukan fitnah. Pendawiran itu juga fakta, bukan fitnah. Pelecehan seksual terhadap santri-santri, terhadap wanita-wanita Nusantara oleh klan mereka itu adalah fakta, bukan fitnah. Kalau kami utarakan, Anda tuduh kami mengumbar aib orang. Ini fakta. Kalau pengen tahu, ikut kami. Tak tuduh ke faktanya. Bagaimana wanita yang diperlakukan semena-mena oleh golongan mereka. Sebenarnya saya mendapat kiriman di sini. Fakta dari seorang wanita yang diperlakukan tidak adil, diperlakukan KDRT oleh seorang Habib di Tuban. Tapi kadang-kadang saya terpengaruh juga oleh nyinyiran mungkin. Katanya kita bikin fitnah, mengumbar aib orang. Bukan aib, dul. Kamu saja kecintaanmu telah membutakan akal sehatmu. Nanti akan kami bongkar. Wis Mbah Ukit ora peduli mbok arani membongkar angket. Nanti akan saya bongkar semua aib-aibnya mereka, supaya kalian muhibin kecintaanmu. Padahal ini bukan kecintaanmu. Sebenarnya kamu itu takut kehilangan jamaahmu, takut kehilangan kewibawaanmu, karena sesungguhnya kamu itu tidak punya marwah, kamu itu tidak punya haibah. Haibahmu itu karena nempel. Kalau tidak nempel, kamu tidak dipercaya jamaah. Karena kamu nempel, kamu punya jamaah. Sehingga saat kamu nempel terus, tidak mau pedot, karena apa? Kamu takut kehilangan jamaahmu.
Jujur saja, tanya hatimu. Kamu udah nyaman dengan keadaanmu. Kamu berkeputangan jasa dan budi oleh mereka. Saya tahu betul itu. Dan saya sudah yakin orang-orang yang keputangan budi, ditanami budi oleh klan Ba'alwi ini, walaupun mereka kencing di kepalamu pun kalian tidak akan marah. Karena apa? Nalarmu sudah tertutup oleh kecintaanmu yang buta. Dan kecintaan bukan kecintaan tulus, karena kecintaanmu adalah kecintaan yang kamu kehilangan marahmu sendiri, kamu takut. Itu. Tapi masih ada orang-orang, saya yakin, seperti seyakin-yakinnya, masih akan orang yang banyak yang hati nurani akan hidup, yang berani meneriakkan kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman kita. Salah satunya yang di Madiun itu pembongkaran makam itu. Akan kami sampaikan mulai detik ini, mulai saat ini, bahwa kita akan membongkar hal itu kepada Anda semua. Bahwa kita sebenarnya tahu fakta-fakta yang lebih ngeri. Tapi dari awal sana Mbak tidak mau bongkar-bongkar itu. Karena apa? Sering saya katakan kepada Anda sekalian, perilaku itu milik siapa saja. Oknum itu terjadi di mana saja, itu betul katamu. Turunan Wali Songo pun yang kelakuannya tidak baik juga banyak. Itu. Jadi kalau kelakuan itu milik siapa saja, punya potensi baik dan punya potensi buruk. Tapi ini saya ungkap biar kalian melek, biar kalian tidak menuduh bahwa kami itu adalah fitnah-fitnah. Kami punya data. Apalagi tentang Wali Pentagon. Wali Pentagon itu dari awal kami sudah tahu. Dan kami tidak akan ungkap itu. Tapi lama-lama juga bocor juga. Kami dari awal tahu. Dan Sidogiri lebih tahu lagi tentang Wali Pentagon ini. Kiai-kiainya. Kami tidak mau bongkar, tapi lama-lama juga kebongkar juga Wali Pentagon itu. Dulu hanya Wali Pentagon. Teman-teman nggak ada yang tahu Wali Pentagon itu apa. Tapi kami tahu Wali Pentagon itu apa. Kami nggak mau bongkar itu. Karena keyakinan Mbah Ukit, menurut ilmu yang saya pelajari, kelakuan itu potensinya kepada siapa saja, baik kelakuan baik atau kelakuan buruk. Habib yang baik kelakuannya juga baik, banyak yang kelakuannya buruk juga banyak. Turun kiai yang baik juga banyak, yang buruk juga ada. Gus juga demikian. Karena apa? Perbuatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Maka saat itu Mbah Ukit komitmen tidak mengungkip tentang kelakuan-kelakuan. Tapi akhir-akhir ini seolah-olah tidak bisa ditolerir. Mereka bergerak serentak mengadakan pembelaan. Habib Syekh mengadakan pembelaan, Novel Al-Idrus mengadakan pembelaan, Muhammad Al-Habsyi mengadakan pembelaan. Semua nanti akan mengadakan pembelaan klan mereka. Dan mereka akan minta ngerepek kepada muhibin-muhibinnya untuk ikut membela. Seperti yang doktrin yang saya pernah ungkapkan itu.